kita bicara tentang PMS. PMS di sini bukan seperti kata-kata yang sering disebutkan wanita ketika dia sebelum datangnya menstruasi. Wah, saya lagi PMS nih, makanya marah-marah terus. Nah, PMS ini yang saya bahas adalah penyakit menular seksual. Sedangkan PMS yang sering disebutkan orang, yaitu dalam singkatan bahasa Inggrisnya adalah ini di singkatan lainnya. Pre yang artinya sebelum, ini menstruations atau menstruasi, yang terakhir adalah sindrom. Nah, pre itu sebelum, menstruasi itu menstruasi, sindrom itu semacam gejala. Nah, ini sebelumnya ketika kita baru bicara tentang menstruasi, jadi saya bahas sedikit ya. Ketika terjadinya sebelum menstruasi, terjadi ketidakseimbangan hormon pada wanita. Maka dari itu, emosi menjadi labil. Jadi, jangan dekat-dekat wanita yang sebelum mengalami menstruasi. Biasanya dia mengalami pre-menstruation syndrome. Emosinya lebih labil. Oke, jadi sekarang kita bahas yang pertama ya, penyakit menular seksual. Oke, sekarang kita lihat dulu bahwa penyakit itu ada penyakit yang menular dan penyakit tidak menular. Nah, saya bagi di sini penyakit yang menular secara seksual dan penyakit yang tidak menular. Saya bahas dulu yang tidak menular. Misalnya begini, ada seorang pria yang testisnya tidak turun ke dalam skrotum di bawah. Mungkin nggak? Mungkin. Karena dari itu dia tidak bisa memproduksi sperma. Karena itu tidak bisa mempunyai anak. Itu juga suatu penyakit atau terjadi radang pada testisnya. Karena dia tidak terkena penyakit yang menular, maka dari itu ini tidak terjadi pertukaran cairan. Walaupun dia sakit, misalnya si pria dan wanita itu berhubungan seksual, dia tidak akan menularkan penyakitnya karena penyakitnya disebabkan bukan karena apa? Nah, penyakit menular. Agennya itu bisa agen penularnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Nah, sekarang kita bahas yang menularnya. Intinya begini nih. Jadi kalau menular, ketika pria dan wanita berhubungan seksual, ada cairan-cairan yang bercampur. Nah, dalam cairan itulah si virus, bakteri, jamur itu ikut terbawa. Karena itu disebut penyakit menular seksual. Ada apa aja cara penularan selain seksual? Ada banyak. Saya bahas di sini deh. Penyakit menular selain seksual itu ada misalnya penularannya lewat udara. Contohnya apa? Flu yang sedang banyak memakan korban. Flu dulu itu flu burung, sekarang flu babi, H5N1 dan H1N1. Penyebarannya lewat udara. Kita batuk dan kita kena sedang sakit flu, orang depan kita akan terkena flu juga. Berikutnya, yang penularannya itu lewat makanan. Makanan yang kotor bisa menularkan makanan. Contohnya penyakitnya kolera. Penyakit selain itu bisa juga menular lewat sentuhan. Nih, sentuhan nih. Penyakit sentuhan contohnya apa? Cacar kan. Kalau ada yang kena cacar itu jangan dekat-dekat karena bisa menular. Berikutnya, yang kita bahas sekarang adalah penyakit menular secara seksual. Ini karena saya tulis ya kata-katanya, pertukaran cairan ketika berhubungan seksual. Inilah yang menyebabkan adanya penyakit-penyakit menular seksual, yaitu ini, MS. Sekarang kita bahas satu-satu ya tentang penyakit menular seksual. Saya bahas di halaman berikut. Nah, pertama yang kita bahas adalah yang disebabkan oleh apa? Jamur lah. Disebabkan oleh jamur. Contohnya adalah ini, penyakit keputihan. Jamurnya namanya apa? Nah, jamur namanya bagus. Candida albicans. Selalu garis bawahan. Candida itu dari kata jamurnya bentuk candida, lebih menyebar, dan albicans dari kata albino. Albino itu apa sih? Iya, orang yang tidak punya pigmen, berarti putih kan. Candida albicans menyebabkan penyakit keputihan. Gejalanya apa kalau Candida albicans ini? Nah, Candida albicans biasanya ini menyerang wanita di daerah vagina, timbul ini bercak putih.
Oke, cara penanganannya gampang. Keasaman dari vagina itu, tingkat pH-nya itu diturunkan dengan berbagai macam obat-obatan. Jadi bisa juga dengan antibiotik. Yang kedua, disebabkan oleh apalagi nih? Bakteri deh. Habis jamur kita bicara tentang bakteri. Bakteri ini salah satu contoh yang terkenal adalah si ini nih, sifilis. Sering dengar kan? Atau nama lainnya adalah raja singa. Oh, serem banget ya penyakitnya, kedengarannya. Nah, disebabkan oleh ini, Treponema pallidum. Nah, raja singa ini bisa menyebabkan sekarang gejalanya dulu ya. Gejalanya adalah linu dan pegal. Bukan sembarangan linu dan pegal. Biasanya timbul juga bercak pada kelamin, alat kelamin. Nah, sifilis ini sebetulnya bisa diobati dengan antibiotik bila diobati secara cepat. Tapi bila tidak cepat, dia akan menyebabkan masa latennya itu ini nih. Laten 2-3 tahun. Lalu setelah itu, bakterinya akan cepat menyebar lalu bisa menyerang ke otak. Jadi kalau orang kena sifilis lebih baik diobati secara lebih cepat, lebih baik. Selain sifilis, ada lagi yang sangat bukan berbahaya tapi dipikirkan itu sangat menyakitkan. Ini gonorea. Sebut juga, hati-hati dengannya. Kalau nggak kuat, ngebayanginnya bisa kuat kencing nanah. Jadi begini, gonorea itu disebabkan oleh bakteri ini nih, Neisseria. Belakangnya gampang kok, sesuai dengan nama penyakitnya, gonorea. Neisseria gonorea ini akan menginfeksi saluran pencernaan. Oh maaf, bukan saluran pencernaan, saluran reproduksi. Infeksi pada pria ini bisa ya. Kenapa sampai kencing nanah? Jadi begini, ketika saya gambarkan, ini adalah penisnya, ini ada saluran uretra, ini kandung kemih, ini adalah vesika seminalis. Nah, ini adalah testisnya kan. Dia akan menyerang bagian ini, akan dihambat oleh bakteri. Jadi ketika ada infeksi bagian ini, ketika keluar itu bukan urin lagi tapi nanah. Nanah itu apa sih? Nanah itu adalah sel darah putih yang kalah melawan kuman. Jadi terhambat, karena terhambat kencing jadi sangat sulit, menyebabkan sakit yang sangat-sangat ketika kencing nanah. Nah, sekarang infeksi pada saluran reproduksi ini juga bisa menyebabkan, misalnya ini terjadi pada pria kan. Kalau terjadi pada wanita, infeksi ini akan menyerang janin. Dan biasanya yang diserang adalah bagian mata. Jadi bayinya itu bisa buta. Jamur sudah, bakteri sudah. Sekarang virus, penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus. Oke, saya taruh yang ini dulu, sering disebut-sebut virus herpes, penyakit herpes. Sebabnya siapa? Penyebabnya virus herpes simplex. Nah, herpes simplex ini agak unik ya, karena dia seperti cacar di daerah kelamin. Jadi gimana tuh artinya cacar daerah kelamin? Daerah yang seperti cacar, yaitu bintik-bintik merah, itu hanya terjadi di daerah kelamin. Kalau tidak ditangani, dia bisa bersikap kambuhan. Oke, misalnya orang kena herpes. Oh, saya udah sembuh nih kayaknya. Tapi 5-10 tahun lagi dia akan terkena lagi herpes ini. Nah, selanjutnya yang kedua, penyakit kelamin disebabkan oleh virus yang sangat terkenal, yaitu HIV. Singkatannya apa? H-nya itu untuk human, I-nya itu adalah imuno deficiency, V-nya virus. Ingat ya, HIV itu adalah nama virusnya, sedangkan penyakitnya disebut AIDS, singkatannya saya agak salah mengejanya. Hapus dulu. Acquired sama ininya. Untuk lebih singkat, saya beri tulisan seperti ini.
acquired, imunodefensi untuk ID-nya, dan S-nya itu berarti sindrom. Jadi HIV atau AIDS ini adalah menyerang sistem kekebalan tubuh. Sekarang bayangin, tubuh kita bisa bertahan terhadap si keputihan, sifilis, gonorea, herpes simplex karena kita punya sistem kekebalan. Nah, untuk HIV ini justru sistem kekebalan kita yang diserang. Makanya itu belum ada obat untuk HIV atau AIDS. Dia menyerang sistem kekebalan tubuh atau ini imunodefisiensi. Defisiensi artinya kurang kan, defisiensi kekurangan. Jadi human immunodeficiency virus, kita baca dari belakang, virus yang mengurangi sistem imunitas manusia. Sindrom yang mengurangi sistem imunitas. Nah, acquired ini apa? Acquired itu artinya didapatkan dari seorang, berarti dia menular. Oke, jadi sampai ini kita coba bahas dari awal. Penyakit menular seksual dari jamur yang itu adalah keputihan, gejalanya adalah di vaginanya ada bercak-bercak putih dan berbau tidak sedap. Oleh bakteri ada dua, sifilis dan gonorea. Kalau sifilis itu disebabkan oleh Treponema pallidum, bercak-bercak pada kelamin bisa laten 2-3 tahun dan menyerang otak dan bagian-bagian lain dari tubuh. Gonorea itu adalah penghambatan pada saluran reproduksi, menyebabkan kencing nanah. Ini ciri paling gampang dari gonorea, kencing nanah. Pada wanita juga bisa menyebabkan infeksi saluran reproduksi berakibat pada janinnya kebutaan. Herpes simplex contoh dari penyakit menular seksual oleh virus, dan ini seperti cacar di daerah kelamin, juga bersifat laten lama, bisa 5-10 tahun. Terakhir, human immunodeficiency virus, virus yang mengurangi sistem imunitas manusia. Dan ini adalah nama virusnya, penyakitnya adalah AIDS. Oke, sampai saat ini kita sudah komplit dari jamur, bakteri, virus. Kalau kurang jelas, lagi-lagi tinggal diulangin. Oke, kita cukupkan materi tentang reproduksi pada manusia.